Kaum muslimin, ini akhir zaman. Makin ke akhir, makin bersemangatlah beramal. Baik sholat tahajudnya, baik baca Qur'annya, baik duhanya, baik nyetak anaknya. Termasuk mendidik anak menjadi para hafiz Al-Quran, menjadi calon-calon alim, menjadi calon-calon mujahid. Siapapun kita hari ini dituntut untuk secepatnya melakukan akselerasi amal soleh. Jujur Pak, peristiwa fitnah Syam sudah berjalan berapa tahun sekarang? Udah full 5 tahun, masuk tahun ke-6 kan? Amal kita masih di situ-situ saja karena kita menganggap masih lama. Padahal ini udah sangat dekat. Perintah Nabi ketika fitnah di Syam membawa, apa perintah Nabi? Perbanyaklah amal soleh. Hari ini baru bapak nyadar, hari ini baru ibu nyadar. Maka mulai hari ini berubahlah jadi manusia yang serius memburu amal soleh. Dunianya jangan ditinggal ya. Tokonya tetap diurus, kebunnya tetap dirawat, amanah kerja di kantor tetap kerjakan, tapi mindsetnya dirubah. Hayya 'alas shalah, panggilan azan, utamakan Allah yang memanggil, kecilkan semua yang lain. Sholat berjamaah 5 waktu, dimanapun berada kejar berjamaah. Pak Ustadz, kami sering macet di jalan, gimana tuh Pak Ustadz? Siasati, ini akhir zaman. Dunia yang bapak kumpulkan sekarang nggak akan ada yang bisa bapak bawa kecuali kalau bapak lemparkan ke akhirat. Pencarian bapak yang akan bapak ratapi pada hari kiamat. Uang bapak yang ada di bank, ketika teknologi musnah, banknya gimana? Bisa ditarik nggak uang di bank? Macet semua Pak. Yang punya uang di bank, segera kaum muslimin, segera kirimkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pesantren Ustaz Arifin Ilham menanti. Pembangunan gedung Al-Quran Said Sumatera Barat menanti. Bapak punya sekarang, kirimkan ya Rabb, terimalah ya Rabb. Jadikan ini sebagai pemberat amal kami di akhirat, tameng kami di akhir zaman, dan jadikanlah bunganya melimpah ruah di dunia dan kami nikmati ketika masih hidup. Minta Pak, jangan ditahan-tahan. Ketika teknologi masih bisa mengantarkan bapak umroh, bapak bisa haji tahun ini, berangkat. Pak Ustadz, mahal Pak Ustadz. La ilaha illallah. Nyari duit emangnya untuk apa? Untuk dibawa enggak? Maka jangan ngitung mahal. Dijamin tidak akan miskin orang yang berangkat dari umroh ke umroh, haji ke haji, dijamin tidak akan miskin. Ngapain berhitung dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Baik kaum muslimin, ini adalah akhir zaman, bersemangatlah. Sekarang yuk kita bedah. Berikut ini amalan-amalan dan persiapan akhir zaman yang wajib bapak ibu segera lakukan. Zikir akhir zaman di dalam kitab ini memuat perkara-perkara yang tadi kita uraikan secara rinci. Kemudian di dalamnya juga ada amalan-amalan yang diperintahkan Rasulullah sebagai antisipasi agar selamat. Bila terjadi ini, kamu lakukan ini. Bila terjadi itu, amalannya adalah ini. Kamu baca ini, kamu buat ini. Nabi perintahkan Pak. Dan Bapak Ibu jangan berkata, saya tak punya waktu Pak Ustadz. Oke, kalau tak punya waktu, berikut saya berikan kepada Bapak keringanan-keringanan. Ya, kita sekarang berada di fase keberapa? Fase keempat. Perhatikan, fase keempat jelas adalah fase bersatunya seluruh kubu setan manusia dan setan jin untuk menghancurkan Islam dan para pemeluknya. Ini Islam dipimpin oleh Nabi, ini kaum muslimin dipimpin oleh khalifah, ini kaum muslimin oleh para raja-raja pada khalifah sistem kerajaan, ini kembali khilafah. Yang keempat ini yang kosong Pak. Di masa kekosongan khilafah inilah umat Islam diburon, umat Islam dijadikan pecundang. Manusia anak cucu Adam dikujar supaya menjadi ahli neraka sebanyak-banyaknya pada fase keempat ini. Silahkan kita lihat berikutnya. Pada fase ini banyak yang murtad kata Nabi. Nauzubillah. Pada fase keempat ini tekanan hidup, kezaliman meraja di seluruh muka bumi. Makin kesini Pak, Bapak akan melihat di mana-mana di muka bumi ini adanya cuma kezaliman. Zalim, zalim, zalim.